Dibilang ada lembaga survei ini memang bahwasannya netizen Indonesia adalah netizen terkejam di seluruh dunia. Setelah Korea gitu. Iya, di survei. Netizen terkejam. Tetapi sekaligus netizen yang pelupa. Dipersembahkan oleh Baik, tadi kami melakukan polling ya terhadap netizen juga. Ibu Dwi tadi 56,3% mengatakan kalau mereka punya masalah, kesandung masalah, itu memilih sebarkan ke medsos. Anda bisa memahami kenapa angka yang memilih untuk menyebarkan ke medsos daripada ke lembaga resmi itu lebih banyak? Ya mungkin karena tadi seperti Bapak-Bapak bilang bahwa pengguna medsos sekarang sudah lebih banyak daripada kalau kita lapor kemana-kemana kayak gitu. Cuman balik lagi dalam kasus Hasya ya, itu sudah kami lakukan. Untuk yang tadi diviralkan sudah kita coba, cuman waktu itu stuck di Facebook itu aja. Oke, akhirnya ketika ada netizen ya yang membuat thread ya waktu itu ya. Bentuknya apa? Artikel diviralkan pada saat itu? Atau caption? Artikel wartawan. Artikel wartawan. Oke. Ya, wartawan media online. Media online. Ya. Baik. Jadi tadi kalau kita lihat di polling juga soal cancel culture. Tidak setuju, lebih banyak yang tidak setuju dengan cancel culture. Cancel culture itu sebetulnya penghakiman ya. Kalau mereka sudah tahu, sudah menghakimi sesuatu, kemudian mereka meng-cancel atau tidak jadi misalnya tidak jadi memakai jasa artis itu misalnya, atau kemudian tidak jadi mengidolakan, yang awalnya idola kemudian tidak mengidolakan. Itu biasa lazim terjadi, Babe, soal cancel culture setelah proses penghakiman oleh netizen itu? Lazim ya, tapi yang perlu dipahami netizen Indonesia itu kan dibilang ada lembaga survei ini memang bahwasannya netizen Indonesia adalah netizen terkejam di seluruh dunia. Setelah Korea gitu. Iya, di survei. Netizen terkejam. Tetapi sekaligus netizen yang pelupa. Jadi gampang lupa sebenarnya netizen ini. Ketika viral kasus gitu, kayak artis misalnya, itu terbukti. Boykot misalnya boykot gitu. Tapi ya udah, begitu besoknya udah dipakai lagi, lupa. Jadi gampang lupa memang. Makanya cepat heboh, cepat lupa. Iya, makanya trik paling benar memang ketika kita viral, udah jangan buka sosial media. Sebulan kelar itu balik lagi, karena cepat lupa sebenarnya. Jadi ngademinnya begitu. Ngademinnya seperti itu ya? Dan benar tadi kalau memang surveinya bilang lebih besar yang tidak setuju, memang benar di Indonesia banyak yang awal mulanya dibully, tapi nanti udah lupa, dipuja-puja lagi kok, gitu. Dapat job lagi kok. Dapat job lagi. Nggak usah buat distraction issue ya. Betul. Biarin aja hilang sendiri. Makanya cara paling benar adalah silent. Udah. Silent is golden. Mas Kohar, fenomena netizen lebih diagungkan, media sosial lebih diagungkan. Ini juga menjadi kritik tidak untuk media mainstream? Karena sekarang referensinya lebih ke media sosial. Betul. Bahkan sekarang mulai banyak media yang mainstream ya, terutama yang di online, itu yang justru mengangkat pemberitaan itu dari media sosial. Misalnya Mas Eko Kuntadi nge-tweet gitu. Yang tweetnya bercanda, tiba-tiba jadi berita, lalu dicarikan musuhnya siapa. Tujuannya untuk mengangkat, kalau di televisi kan mungkin mengangkat rating, kalau di media online untuk clickbaitnya itu sudah tidak terhindarkan ya, Mas Kohar? Nah, mestinya tidak boleh. Kita punya regulasi. Wartawan itu ada aturannya, taat kode etik, harus verifikasi. Bahkan ketika ada tokoh, sosok misalnya
apakah dia nge-tweet, apakah dia menaikkan informasi di Instagram dan seterusnya, dia tetap harus dimintai konfirmasi. Ditelepon ulang, diwawancara ulang. Apa maksud dari tweet itu? Misalnya apa maksud Pak Mahfud MD nge-tweet? Gitu. Apakah sudah dilakukan koordinasi internal atau belum? Kok tiba-tiba ngeblas 300 triliun, 349 triliun, dan seterusnya. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi ini soal bagaimana kita mendudukkan segalanya itu pada posisi yang proporsional tadi itu. Dan Anda melihat masyarakat bagaimanapun sudah lebih into kepada media sosial, tetap membutuhkan media mainstream untuk informasi atau untuk pembentukan opini. Iya, karena apa? Karena tingkat kepercayaan, approval ratingnya paling tinggi tetap media mainstream. Maka pada titik tertentu, maka media mainstream akan tetap menjadi penjaga. Bagaimana verifikasi informasi itu bisa diverifikasi. Oke, Mas Eko, Anda melihat dengan pola media sosial yang seperti ini akan membuat orang memang cenderung untuk bersumbu pendek, reaktif, tidak memverifikasi. Ya itu reaksi dasar setiap orang. Ketika melihat sesuatu yang emosional, misalnya gitu, menyentuh emosinya atau menggugah rasa keadilannya, biasanya bereaksi cepat. Dan itu bukan cuma di media sosial, sebetulnya di masyarakat. Tapi kalau di media sosial, Mas Eko, kontennya itu memang sengaja dikemas lebih pendek, per poin saja, dan akhirnya membuat attention kita itu maunya yang cepat-cepat saja. Iya, kan? Itu memang menjadi salah satu problem dalam proses pencarian. Problemnya kalau berhenti di situ. Gitu loh, problemnya ketika ada reaksi itu berhenti cuma di situ saja dan lupa, kata Babe tadi. Tapi kalau ini masih panjang dan kemudian orang mengikuti, pada akhirnya kan akan terverifikasi. Sebetulnya ini gambaran masyarakat umum biasa. Ketika misalnya ada isu A, lalu masyarakat, misalnya dukun santet gitu, masyarakat menduga-duga, kalau cuma berhenti sampai di situ jadinya fitnah. Tapi kalau ada verifikasi, pembuktian bahwa dia bukan, akhirnya kan orang yang tadi mengasumsikan berubah pandangan. Nah, yang harus membuktikan siapa? Netizen lagi atau media mainstream? Pertama, ini salah satu tugas media mainstream, memverifikasi informasi, karena tadi tingkat approval ratingnya dibanding personal, kan kita ini kan bukan orang yang dalam artian kerjanya memverifikasi info. Ya kan, kata kita semua ini kan cuma kadang-kadang menginformasikan segala sesuatu yang melempar isu saja. Iya, cuma ada ini loh. Karena kita berpikir bahwa ini nanti media mainstream akan melakukan verifikasi itu. Karena kita tambah berat. Tugasnya tambah berat. Iya, kita bukan itu. Netizen misalnya lihat fenomena. Ini loh ada pejabat pajak kayak gini. Apakah halal atau tidak? Kita bukan tugas kita. Tugasnya nanti media mainstream gitu loh. Kita cuma memberikan potongan puzzle-puzzle info. Itu para netizen. Soal kemudian bagaimana merangkainya, kisahnya, itu tugas yang memang kerjanya difungsikan untuk itu secara profesional. Kita nggak bisa berharap satu orang netizen yang kemudian bekerja sebagai wartawan investigatif. Karena bukan itu fungsi kita. Kita cuma melempar puzzle-puzzle saja. Karena itu menurut saya akan sangat salah kalau kita cuma percaya pada satu puzzle. Ya, betul. Puzzle ini harus terkumpul dulu baru kita percaya bangunan besarnya gitu. Baik. Oke. Kalau kita menggunakan puzzle-puzzle yang sudah dilempar oleh netizen itu dengan cara bijak, ya mungkin hasilnya juga akan baik ya. Saya ingin memantulkannya kepada lembaga. Kalau kita kaitkan dengan lembaga resmi yang seharusnya bisa berkolaborasi dengan netizen, seperti kata Bang Jazilul tadi, apakah lembaga resmi itu juga sudah siap? Karena bisa jadi dalam proses itu seperti membuka boroknya sendiri. Kami akan mengulasnya lebih jauh pemirsa di segmen terakhir kontroversi sesaat lagi. Supaya gelanggangnya itu lebih bebas, orang menyampaikan tidak kena pasal hukum. Jadi memang didorong untuk lebih bebas? Iya, mau tidak mau. Dipersembahkan oleh